Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Aryono Putra. Saya dari kelas 6A SI Reguler Pagi, NPM 177100068. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu communication skill dari mata kuliah keterampilan interpersonal. Ini adalah pengertian dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Lewat komunikasi, orang berusaha mendefinisikan sesuatu termasuk istilah komunikasi itu sendiri. Harold Laswell berkata, "Who say what in which channel to whom with what effects." Ini adalah unsur komunikasi. Yang pertama, ini adalah sumber, pesan, konteks, barrier, media, penerima, efek, dan feedback. Proses komunikasi. Ini adalah gambaran proses komunikasi. Yang pertama di sini ada komunikator, media, pesan, barriers, konteks, efek, audiens, dan feedback. Siapa saja yang perlu berkomunikasi? Semua orang atau semua manusia pasti perlu berkomunikasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Karena manusia adalah makhluk sosial. Mengapa kita berkomunikasi? Di sini ada 4 jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental. Komunikasi sosial, di sini ada pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, memperoleh kebahagiaan. Komunikasi ekspresif, komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita, seperti tertawa, sedih, ataupun marah. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual adalah komunikasi sebagai bentuk penegasan komitmen seseorang terhadap tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama. Komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental adalah komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Contohnya misalnya seperti kita berpidato atau berbicara di hadapan orang banyak. Komunikasi lisan, retorika, adalah kemampuan beretorika, merupakan kumpulan kemampuan berpikir dan menyampaikan pikiran dengan ungkapan-ungkapan kata yang dipahami orang lain. Komunikator harus memiliki isi pesan yang akan disampaikan, harus memiliki suara yang dapat didengar orang lain, harus memahami orang yang diajak komunikasi, harus memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Ini adalah syarat dari komunikator. Aspek komunikasi lisan. Di sini ada 4 aspek komunikasi lisan. Yang pertama yaitu pesan, yang kedua bahasa lisan, yang ketiga gaya bicara, yang keempat isyarat badan, gerak tubuh, mimik muka. Syarat komunikasi lisan. Di sini ada 5 syarat dari komunikasi lisan. Yang pertama itu ada pahami siapa yang diajak bicara. Yang kedua, di mana tempat bicara, kapan waktu berbicara, berapa lama akan berbicara, apa isi pesan yang akan disampaikan. Jadi berkomunikasi itu harus memenuhi 5 syarat komunikasi lisan.
Komunikan adalah orang yang diajak berbicara atau pendengar. Yang pertama itu ada usia, yang kedua latar belakang pengetahuan atau pendidikan, yang ketiga itu ada latar belakang budaya kultur, yang keempat yaitu tingkat keberagaman. Syarat komunikasi efektif. Di sini ada beberapa syarat komunikasi efektif. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap potensi diri, cara bicara tubuh. Yang kedua, pemahaman terhadap orang yang diajak komunikasi. Yang ketiga, pemahaman waktu komunikasi. Yang keempat, penguasaan pesan. Yang kelima, penguasaan tempat. Yang keenam, penciptaan suasana. Dan yang terakhir, penguatan dengan isyarat. Jadi untuk berkomunikasi, kita harus memenuhi syarat kita harus memenuhi semua syarat dari komunikasi efektif. Bagian-bagian retorika. Yang pertama ada pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan, kata-kata pembukaan. Setiap kita melakukan berkomunikasi, kita alangkah baiknya mengucapkan kata-kata pembukaan seperti contohnya salam, khutbah, ucapan terima kasih kepada pihak yang meminta untuk bicara. Isi pesan. Isi pesan untuk berkomunikasi harus jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda oleh pendengar. Langsung, to the point, tidak banyak basa-basi. Dan yang terakhir, disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang mendengarkan. Penutup. Alangkah baiknya untuk menutup sebuah komunikasi, kita harus menyimpulkan pesan, mengajak untuk melaksanakan pesan, berdoa, minta maaf apabila ada kekurangan, tutup dengan salam. Komunikasi akan efektif apabila menggunakan bahasa yang dipahami orang yang diajak bicara, isi sesuai dengan dunia orang yang diajak bicara, menggunakan gaya bicara yang sesuai dengan situasi, diciptakan iklim suasana menunjang, mendukung pembicaraan. Cara menciptakan iklim atau suasana. Yang pertama, di sini ada tatapan mata disebar ke semua sudut ruangan. Yang kedua, gaya atau irama bicara, intonasi turun naik, keras pelan. Mimik muka digunakan sebagai penguatan kata, isyarat tubuh digunakan penguatan maksud. Sukses komunikasi lisan tergantung kepada penguasaan diri pada awal bicara, penguasaan gagasan isi pesan, yang ketiga penguasaan kata-kata, dan yang keempat penguasaan suasana. Retorika adalah keterampilan itu perlu dilatih, keterampilan perlu diuji coba, keterampilan menyangkut penggunaan anggota tubuh, mulut, mimik muka, tangan. Kata orang, pidato itu adalah hanya sulit memulainya. Margaret Thatcher mengakui bahwa ia selalu grogi selama 5 detik seketika memulai pidatonya. Apabila kita bicara di depan orang banyak, maka anggap saja orang-orang di depan kita itu tidak tahu apa-apa. Jangan coba menatap pada satu arah saja, arahkan tatapan mata ke semua arah. Kontrol bicara dengan melihat respons orang-orang yang mendengarkan. Jangan berpikir pidato itu mudah tanpa mencoba. Pidato itu tergantung nanti pada saatnya. Semua orang mungkin akan mencela saya. Semua orang mungkin akan langsung tertarik pada saya. Semua orang akan paham seperti apa yang saya pahami. Berpikirlah bahwa saya bisa karena saya telah menguasai semuanya. Saya bisa yakinkan orang lain tanpa meremehkan mereka. Itu saja presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.